Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan keluarga hari ini, Sabtu 27 September 2025. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan nats renungan hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 16 sampai ayat 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita selalu berhadapan dengan godaan dunia ini. Bahkan hal ini menjadi pergumulan besar yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagaimana juga Tuhan Yesus pun menghadapinya. Menghadapi godaan iblis saat berpuasa 40 hari, 40 malam. Manusia memang sangat rentan meninggalkan komitmennya dalam relasi baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Salomo dalam nats ini menggambarkan godaan dunia ini seperti seorang perempuan jalang yang menawarkan kesenangan sesaat namun menuntun kepada kematian rohani. Kata-kata yang licin melambangkan kata-kata yang terdengar indah tetapi penuh tipu daya. Dan bukankah itu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Barang-barang yang palsu selalu kelihatan lebih menarik. Karenanya firman Tuhan menyapa kita hari ini. Hikmat dalam kitab Amsal ini menjadi benteng pelindung dan pertahanan diri. Dimulai dari ayat 1 disebutkan di sana, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, telingamu memperhatikan pengertian, dan engkau mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan akan mendapat pengenalan akan Allah." Inilah seruan firman Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya dalam menghadapi godaan-godaan dunia ini, dalam membentengi menjaga diri kita, hikmat memberikan kita mata rohani untuk mengenali bahaya di balik keindahan yang semu dan kekuatan untuk menolak ketika godaan itu datang. Hikmat memberikan kita benteng yang kuat supaya kita memiliki hati yang merindu kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pagar yang menegur kita ketika kita mulai keluar dari jalur dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sesungguhnya itu adalah sebuah kesadaran bahwa Allah hadir membuat kita berhati-hati dalam setiap keputusan dan perilaku kita. Karenanya saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempertahankan diri, menjaga diri melalui persekutuan kita yang baik, yang akrab dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi suluh, menjadi terang bagi jalan kita. Dan karenanya janganlah pernah sekali-kali meninggalkan persekutuan dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Bekalilah hidupmu, bekali anak-anakmu, bekali semuanya aktivitasmu di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Bagaimana kami boleh mempertahankan diri, membentengi diri di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh godaan ini, yang penuh dengan kepalsuan-kepalsuan dunia ini. Di dalam terang firman, kami boleh
melihat dengan baik, membedakan yang baik dan yang jahat. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong seluruh jemaat-Mu, seterusnya anak-anak kami di masa-masa mudanya yang sangat rentan dengan segala godaan-godaan dunia ini. Tuhan kiranya mendengarkan setiap doa-doa kami, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami boleh tetap bersekutu berada di dalam kasih setia Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati gereja-Mu dalam perayaan kami pada 2 minggu ke depan ini, yaitu dalam perayaan Pesta Gotilon. Tuhanlah yang bersemayam dalam hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita memuji-muji Engkau melalui setiap pemberian yang Tuhan berikan. Terimalah doa kami ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kami kembali mengajak, datanglah besok ke gereja dalam perayaan Pesta Gotilon kita, baik di Wek Ganjil dan Wek Genap. Semuanya menjadi kemuliaan, sukacita bagi Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Horas.